bahagia, sudah lama saya tidak menyapa teman-teman di sini. Tentunya ada hal yang mungkin teman-teman ingin tanyakan sebenarnya, tapi bagaimanapun, saya ingin mencoba mencari beberapa hal yang biasanya ditanyakan oleh pasien-pasien gangguan cemas dan kemudian mereka mencoba mencari tahu dari berbagai sumber, terutama sumber-sumber yang biasanya mereka dapatkan, terutama di YouTube channel kita Andri Psikosomatik. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah seperti ini, kita tahu bahwa banyak orang yang mengalami gangguan cemas itu kepingin segera sembuh. Dan kalau ditanya berapa lama sembuhnya, mereka seringkali ditanya, kapan ya bisa sembuh segera? Nah, hal-hal seperti ini mungkin perlu proses ya pertanyaannya. Kenapa? Karena ada beberapa di antara kita yang mungkin tidak langsung mendapatkan hasil yang segera. Tergantung dari latar belakang orang tersebut, kemampuan dia beradaptasi, dan juga bagaimana kemampuan dia mengelola kondisi yang saat ini sudah ada. Banyak kita perlu perhatikan hal-hal yang penting terutama berkaitan dengan kepribadian orang tersebut. Kepribadian orang ini memang menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan terapi. Contohnya ya paling sering tuh ya, adalah orang yang perfeksionis, orang yang mau cepet-cepet, buru-buru, suka emosian, ya gampang marah, sensitif ya. Ini biasanya memang akan jauh lebih sulit kalau dia mengalami suatu kondisi gangguan kecemasan. Artinya pengobatan sih bisa ngebantu, tapi nggak langsung, nggak segera gitu ya. Jadi akan berproses dan prosesnya itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Nah, poin-poin menarik yang biasanya kita temukan di dalam praktek itu adalah si pasien ini sebenarnya kadang-kadang dia nggak sadar apa yang dialaminya ini memang apakah sudah lama, apakah baru, apakah memang ini keberulangan, atau faktor lainnya gitu ya. Dan kalau kita melihat perspektif dari kecemasan itu sendiri, seringkali memang munculnya jarang tiba-tiba ya. Kecuali memang mungkin kita dapat sesuatu yang tiba-tiba gitu, kayak ada eh, diminta untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi luar daripada itu kita biasanya jarang. Ya, kita biasanya akan lebih dominan melihat bahwa gejala cemas ini sudah berlangsung lama, kita tidak kenali, dan akhirnya membuat kesulitan. Nah, ketika orang mulai kesulitan baru berobat ke dokter. Jadi terkadang orang yang datang ke dokter itu ada yang udah 6 bulan, ada yang udah sebulan ya, ada yang udah belasan bulan gitu ya mengalami masalah. Jadi nggak mungkin langsung tiba-tiba datang ke dokter gitu biasanya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sama teman-teman semua. Tapi kalau kita melihat kesembuhannya, kadang-kadang ada yang bisa sembuh baik. Karena tiap orang itu ketika dia mengalami cemas, ada perbedaan yang kena di dalam sistem tubuhnya. Mungkin kalau yang satu sistem kenanya itu cuman sebagian aja. Contohnya misalnya pencernaannya aja. Kalau pencernaannya membaik, ya otomatis membaik semuanya. Atau ada yang fokusnya ke pencernaan dan ototnya. Ya, ototnya memang ada perubahan, membaik, tapi kemudian juga bisa semuanya jadi lebih baik. Jadi kita melihat perspektif kecemasan itu bisa dikaitkan dengan perbedaan bagaimana adjustment dari kondisi tersebut bisa terbantu. Nah, ini yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman semua bahwa situasional yang berkaitan dengan kemampuan otak untuk mengelola pikiran dan perasaan itu bisa berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Walaupun kami di klinik psikosomatik Rumah Sakit EMC Alam Sutra memang memperkirakan gitu waktu pengobatan itu sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Ini untuk mengatasi gejalanya saja ya. Tapi kalau untuk mengatasi dasar kepribadiannya, tentunya perlu pembantu dari rekan-rekan psikolog atau belajar sendiri teman-teman juga ya, nggak bisa cuman mengandalkan obat ya, karena obat itu kan lebih fokus mengatasi gejala ya dan mencegah keberulangan. Intinya kita mau memperbaiki sistem saraf, amigdalanya stabil,
maka kerja dari tubuh kita akan kembali stabil. Tapi kalau kitanya kembali begitu lagi, ya sama juga, ya nggak akan jadi berbeda. Ya, jadi kalau teman-teman itu perhatian pada situasi-situasi kehidupan teman-teman yang kelihatannya memang cukup stressful, maka teman-teman nanti bisa mengerti bahwa oh sebenarnya mungkin problem saya ini ada di situ. Jadi kita perlu belajar mengelola dan memperbaiki sistem tubuh kita sendiri dan bagaimana membantu jadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan kalau kita bicara tentang mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar itu bisa membantu. Ya, kesembuhan teman-teman setelah menggunakan obat, berlatihlah mantra itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan sadar penuh kemampuan untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.